Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta ingin fans berterima kasih ke Aubameyang. Mikel Arteta mengatakan bahwa Aubameyang merupakan pemain yang luar biasa. Para fans harus menyambut dingin kedatangan penyerang satu itu sebab pernah menjadi bagian penting ketika berhasil menyabet gelar trofi FA Cup pada tahun 2020. Jika bukan karena Aubameyang, Arsenal tidak akan memenangkan Piala FA pada tahun 2020. Sesederhana itu, dia mencetak 2 gol dalam kemenangan semifinal atas Manchester City dan dalam kemenangan final melawan Chelsea. Katakan saja terima kasih, beri rasa hormat dan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuk tim. Kata Arteta, dia adalah pemain yang luar biasa bagi kami, mencetak banyak gol, dia adalah kapten kami dan dia pantas mendapatkannya. Ujar Arteta. Arsenal butuh hal ini sebelum sampai level Manchester City. Tak sedikit yang cukup terkejut dengan performa Arsenal di sepanjang Liga Inggris musim ini. Mereka mampu bersaing dengan Manchester City lewat performa gemilang di bawah komando dari sang manajer Mikel Arteta. Walaupun begitu, kekuatan skuad Mikel Arteta masih terbilang jauh kuat dibandingkan Manchester City. Terkait perbedaan kekuatan dari Arsenal dan Manchester City ini turut diakui oleh ex-penyerang The Gunners, Kevin Campbell. Menurut Campbell, setidaknya Arsenal masih butuh tambahan di hampir semua area sebelum bisa menyamai kekuatan City, terutama untuk rotasi pemain. Pertahanan, lini tengah, dan depan, kamu membutuhkan skuad yang lengkap. Saya pikir inilah mengapa Arsenal sedikit kesulitan akhir-akhir ini, di mana kamu tidak bisa menyegarkan diri. Ujar Campbell, dilansir Standard. Arsenal terus pantau situasi Sandro Tonali. Pergerakan Arsenal kini mulai tampak, salah satunya adalah memantau sosok pemain AC Milan Sandro Tonali. Langkah Arsenal ini tentu dilakukan untuk memoles skuad mereka. Pemantau bakat disiapkan Arsenal untuk melihat perkembangan Sandro Tonali di AC Milan. Pemain muda berusia 22 tahun itu kabarnya menjadi salah satu buruan Arsenal di bursa transfer musim panas mendatang. Arteta disebut tertarik mendatangkan Tonali untuk menambah kekuatan tim di sektor lini tengah. Pada laga AS Roma versus AC Milan akhir pekan lalu, pemantau bakat Arsenal hadir di tribun untuk menyaksikan penampilan Tonali. Mikel Arteta tegaskan pemain Arsenal masih memiliki semangat tinggi. Arsenal berada dalam kondisi yang tidak ideal dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Mikel Arteta selaku manajer menegaskan para pemainnya masih memiliki semangat tinggi. Arteta ingin para pemainnya menunjukkan semangat juang untuk sisa pertandingan berikutnya. Anda harus memahami bahwa perjalanan masih tersisa. Kami harus tetap menjaga sikap rendah diri, memahami kelemahan yang kami miliki, dan bekerja keras agar dapat tampil lebih baik. Tetapi kami juga memiliki kekuatan yang signifikan dan saya rasa kami menunjukkannya dalam 10 bulan terakhir. Arsenal masih belum dapat menggunakan William Saliba. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu harus absen akibat cedera punggung yang membuatnya tidak dapat tampil dalam 1 bulan terakhir. Hasil Arsenal versus Chelsea, The Gunners menangi Derby London 3-1. Arsenal tampil impresif untuk membentuk Chelsea dengan skor telak 3-1 dalam laga pekan ke-34 Premier League. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal memang lebih diunggulkan daripada Chelsea yang sedang bermasalah. The Gunners pun didorong ambisi besar untuk terus bersaing di puncak klasemen sementara. Laga kali ini berjalan berat sebelah, khususnya di babak pertama. Arsenal unggul 3 gol terlebih dahulu lewat aksi brace dari Martin Odegaard di menit ke-18 dan menit 31. Kemudian, Gabriel Jesus memantapkan keunggulan The Gunners di menit 34. Chelsea baru membalas di babak kedua melalui gol Noni Madueke di menit 65. Kemenangan ini mengantar Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 sementara. Bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka kian terpuruk di papan tengah dan terancam terdegradasi.
Arsenal bikin Chelsea tambah hancur. Hasil ini membuat Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris menggeser Manchester City yang masih memiliki 2 tabungan laga belum dimainkan. Bagi Chelsea ini 6 kekalahan beruntun di bawah arahan Frank Lampard yang menggantikan Graham Potter. Catatan tersebut mengulang sejarah kelam pada tahun 1993 mulai dari Oktober hingga November menurut BBC. Menurut Opta, Lampard telah kalah dalam 10 pertandingan secara berturut-turut di semua kompetisi. Itu adalah catatan pertama bagi pelatih Liga Inggris sejak Mike McCarthy pada Desember 2005 saat menukangi Sunderland. Selain itu, Chelsea tertinggal 3 gol di babak pertama dalam Derby London di Liga Primer untuk kedua kalinya, dengan kejadian sebelumnya juga melawan Arsenal di Emirates, ketinggalan 3-0 pada September 2016. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!